yang lebih besar daripada itu semua, yaitu kesehatan. Kesehatan ini adalah nikmat yang begitu besar, mengalahkan nikmat-nikmat duniawi yang menjadi tolak ukur manusia pada saat ini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alil afwa wal afiyah." Jikalau kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah ampunan serta kesehatan. Mulai pagi tadi hingga sekarang kita diberi sehat. Ini adalah anugerah yang begitu besar. Marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man asbaha aminan fi sirbihi معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فكأنه امتلك الدنيا كلها بحذافيرها بما فيها كلها." Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa diberi keamanan, kenyamanan dalam keluarganya, mu'afan fi badanihi, kondisinya sehat, tubuhnya tidak sakit, indahu qutu yaumihi wa lailatihi, dia punya makanan pada hari itu, di siang hari malam hari bisa makan. Itu ibaratnya dia mendapatkan kenikmatan seluruh yang ada di dunia ini. Maka jangan sampai mengeluh, teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur kam fi syawari' an-nas allati tamshi wa la tara 'amya dhukuran wa inathan wa nahnu akramana Allah la'allana al-jami' alhamdulillah wa ghayruna dhukuran wa inathan نرى ونشاهد أمامنا كل ما هو أمامنا. فالله أكرمنا بنعمة النظر وهي نعمة عظيمة ينبغي علينا أن نشكر الله عليها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Beliau mengajak kita terus bertafakkur, berfikir atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian perhatikan, manakala kalian di jalan raya, di sana banyak sekali orang-orang yang tidak bisa melihat dalam artian buta. Namun kita semua dimuliakan dan dianugerahi oleh Allah bisa melihat melalui mata kita. Ini merupakan nikmat azimah, nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah, karena bersyukur adalah ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Manakala kalian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, niscaya nikmat-nikmat Allah akan ditambahkan kepada kalian semuanya. Namun manakala kalian tidak bersyukur dalam artian mengkufuri nikmat, ketahuilah niscaya azab Allah amatlah pedih. Walau ja'alaka ahad al-mustashfayat wa qala laka نريد أن نأخذ عينيك ونعطيك $1,000,000,000 $1,000,000,000 أمريكي تعطيها؟ مش ممكن تزعل، مش ممكن. Beliau mengajak kita bertafakur. Kalau ada salah satu rumah sakit ini minta mata kalian ini dicabut, kemudian kalian dikasih $1,000,000,000, kalian kira-kira mau apa tidak nikmat mata ini diambil oleh rumah sakit tersebut? Tentunya tidak. Itu adalah nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita ngasih mata kita kepada mereka. إذا أنت غني ولا تعرف أنك أنت غني، أنت لست فقير، أنت غني من الله سبحانه وتعالى بنعمة النظر فقط
واحسب النعم بعد ذلك. هناك نعمة الشم، نعمة الطعم، تاكل مكان ما شاء الله سداب. كيف تعرف سداب؟ إذا أنت سكت ما بيسمعون سداب، سواء سكت إلى سداب ما شاء الله. تعرف نعم ما شاء الله. رجلك تمشي كم في الشارع إذا ما في عنده يد، ما في عنده يدين، ما في عنده رجلين. الحمد لله الذي أحيانا الصبح بعدما أماتنا وإليه النشور. كنت ميت فأحياك الله فأحيانا الله. كنا النايم كالميت، فأنت حياك الله سبحانه وتعالى وأهدى لنا هذا اليوم كلنا جميعا ذكورا وإناثا برضوان لك. الله سبحانه وتعالى هذا اليوم أعطانا إياه هدية، جبت ما شاء الله من الله سبحانه وتعالى أعطانا هدية هذا اليوم إلى هذه الساعة. ولكن حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فماذا عمل من الصباح بعد أن قمت من النوم حتى هذه اللحظة؟ إيش عملت الصبح؟ هذا صلاة جماعة، هذا ركوع في الفجر، هذا صلاة الضحى، هذا صلاة الإشراق، هذا استغفار، هذا قراءة القرآن. tidak ada. Masya Allah, muslim. Apa muslim? Murabah. Beliau meluruskan daripada nasihatnya ketika mata kita diminta oleh salah satu rumah sakit, kemudian kita diberi miliar, diberi jutaan, tentunya kita tidak akan memberikan dari apa yang mereka minta. Dan ini menunjukkan bahwa kita ini orang yang kaya. Maka saja kalau kalian mau menjualnya akan diganti dengan triliunan. Ini menunjukkan kita ini bukanlah orang yang miskin. Jadi beliau mengajak kita supaya besar hatinya. Kita adalah orang yang kaya selama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, coba kalian angan-angan kita diberi nikmat, bisa merasakan enaknya makanan, sedapnya makanan. Itu adalah nikmat dari Tuhan. Kita punya kaki, punya tangan. Begitu banyak orang-orang yang tidak diberi kenikmatan. Kadang mereka tidak punya tangan, tidak punya kaki, namun kita diberi nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bangun tidur, jangan sampai kita tidak bersyukur. Marilah kita berdoa dengan sebuah doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalian ketika tidur itu seperti orang yang meninggal, karena roh kalian tidak ada, pergi. Namun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala roh kalian dikembalikan di waktu pagi, sehingga kalian bisa beraktivitas seperti biasanya. Ini adalah hadiah Allah yang diberikan kepada kalian semuanya mulai pagi hingga sekarang. Pertanyaannya adalah, mulai pagi hingga sekarang, apakah kalian di waktu pagi telah mengerjakan sholat subuh secara berjamaah? Apakah kalian mengerjakan sholat qobliyatas subhi 2 rakaat sebelum sholat subuh? Karena qobliyatul fajri itu pahalanya besar sekali. Rasul telah bersabda 2 rakaat yang kalian kerjakan sebelum sholat subuh itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Setelah sholat subuh kalian dianjurkan untuk membaca wirid sampai terbitnya matahari, atau kalian gunakan untuk mengkaji. Setelah itu kalian dianjurkan untuk mengerjakan 2 rakaat sholat isyraq. Sholat isyraq ini pahalanya begitu besar. Siapa yang mengerjakannya 2 rakaat setelah terbit matahari qadrarul wahid, kira-kira 1 tonggak, maka dikasih pahala seperti orang yang mengerjakan haji dan umrah secara sempurna. Setelah itu kita dianjurkan meneruskan aktivitas. Setelah masuk waktu duha, beliau menganjurkan pada kita semuanya untuk mengerjakan sholat duha, karena sholat duha adalah salah satu sebab
dimudahkan mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Teruslah mengkoreksi diri kalian semuanya sebelum dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tidur kita diberi kesempatan bisa bangun beraktivitas, jangan lalai dengan anjuran serta sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خلقنا الله في هذا الكون لامتحان صعب وخطير علينا أن ننتبه. لم يخلقنا الله عبثا في هذه الدنيا في هذه الدار أبدا. قال فحسبتم، الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أبدا. كلنا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. خلقنا الله من العدم وأسدى إلينا النعم لنعبده. ليس ما كان ركو اجل ناس goreng daging ikan masya Allah, tidak ada ibadah, habis syukur ابدا. كيف انت مسلم لا تشكر الله سبحانه وتعالى وتريد مريض زياده يجي البيت عند الرمان السلام عليكم هذا مكان برموان هذا مكان هو tidak ada مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يجي عند عائشه هذا مكان يجوا عند البيت عند البيت في مكان في اكل يقول له ما في يخرج ويقول اللهم اني صائم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وانت ما شاء الله عندك الخير والبركه في البيت والرزق ما شاء الله، تلاقي الناس يقولون ثلاجه عندك ما شاء الله كل خير فيها، ولكن العباده هذا استغفر الله العظيم. كيف مسلم؟ ما انت بعد الاخره، انت ستموت. خلقك الله لك تعمل لاجل الاخره، ليس للاكثر جيوبا. انت تنتقل المال ربية ما يخرج معك إلى القبر، يخرج قبلك. قدم الصدقة، قدم الزكاة، قدم الصلاة، قدم النوافل، قدم بر الوالدين، قدم الأعمال الصالحات كلها تخرج قبلك البنك عند الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu min rizkin, aku tidak ingin dari kalian itu rizki makanan, minuman, tidak. Namun kalian semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu beribadah, taat menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, hidup di dunia ini adalah ujian yang begitu besar. Maka perhatikan diri kalian, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian kuciptakan di dunia ini hanya untuk bermain-main saja? Tidak. Kalian diciptakan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian juga menyangka sesungguhnya kalian nanti tidak kembali kepada Allah? Tidak, kalian semua pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup di dunia ini jangan hanya kita menghabiskan waktu untuk merokok, makan makanan daging, nasi goreng, kerupuk dan macam-macamnya tanpa memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada seorang suami pulang ke rumahnya langsung memanggil istri, istriku ada makanan apa enggak?
mencontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke rumah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada makanan wahai istriku? Jawaban Sayyidah Aisyah, belum ada wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berpuasa, tidak marah kepada istrinya, tapi berpuasa memberi pelajaran kepada kita semuanya. Kalian diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi hal-hal yang menjadikan kalian tenang dalam beribadah, namun kalian tidak menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalian semua akan meninggal dunia, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini adalah tempat kita mencari bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Dan apa yang harus kita buat bekal untuk kehidupan yang tiada batasnya nanti? Bekalnya adalah kita harus beramal yang soleh. Harta yang kita miliki akan menjadi bekal kita ke akhirat nanti, manakala kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk perjuangannya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita hidup di dunia, marilah kita memperbanyak amal-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Sekecil apapun amal yang baik yang telah kalian lakukan, tentunya kalian akan mendapatkan imbalannya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudayyi'u ajra man ahsanu amala. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang telah melakukan amal kebajikan. Wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawm 24 ساعة 3 8 سواء اليوم 24 ساعة 8 ساعات tidur, 8 tidur, 8 amal, syughul, 8 makan, iPhone, oh syaitan rajim, Masya Allah. Dan jadi cakap Al-Quran, Masya Allah, syaitan. Lakin iPhone, Amerika, syaitan, Britania, syaitan, perempuan, ada mama ibu ada telepon, walad kecil telepon, bapa apa telepon, walad telepon, laki-laki telepon, awsin khadam telepon, kullu bait telepon, iPhone. العبادة القرآن كم لك الأجر والثواب بكل حرف لك 10 حسنات والحسنة ب10 أمثالها. لماذا نضيع الوقت؟ عمر أمتي من 60 ل 70. عمرك 30 سنة نصف العمر راح. 60 سنة كمل العمر خلاص. عمر أمتي يجب أن تقول عمر أمتي من 60 إلى 70 وقليل ما ينزل عليها. إذا أنت عمرك 60 عاما ماذا تنتظر؟ قدر 60 سنة 70 سنة. أين الصلاة؟ أين الزكاة؟ أين تلاوة القرآن؟ أين كله ذكر يجلس برا هناك ركوع أجلس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر. تسبيح، موت، آخر، عمل. هذه الدار، هذه الدنيا دار عمل، والآخرة دار الجزاء. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu 'indallah. Apa yang telah kalian dahulukan, artinya kita beramal sebelum ajal menjemput. Amal yang kita dahulukan kita akan mendapatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hari ada 24 jam. 24 jam ini ketika kita membagi 3 terdapat 8 yang jumlahnya ada 3. 8 yang pertama kita gunakan untuk tidur, untuk istirahat. 8 yang kedua kita gunakan untuk bekerja atau melakukan tugas serta aktivitas kita semuanya. Sedangkan 8 jam yang terakhir, yang ketiga, kita gunakan untuk apa? Apakah kita menghabiskan 8 jam yang terakhir ini hanya untuk main-main saja, untuk main HP? Ketika kita pegang HP tidak sadar 3 jam, 8 jam ini habis sia-sia, tidak ada nilai ibadahnya. Kadang kalau kita membaca Al-Quran, baru membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung mengantuk. Ini adalah rekayasa setan. Tapi kalau kita lihat HP, Masya Allah, matanya tidak pernah ngantuk, langsung cerah matanya. Ini adalah tipu daya setan. Melihat HP Amerika, ada perempuan cantik, jadi semuanya kena musibahnya HP yang melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menganjurkan kepada kita semua, jangan sia-siakan waktu kita. Kita kasih semuanya sesuai dengan haknya. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70, dan sedikit yang diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun lebih itu adalah fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita umurnya sudah 30 tahun, berarti separuh umur telah terlewatkan. Kalau 60 tahun, ada yang sudah berumur 60 tahun, namun hari-harinya dipenuhi dengan merokok, melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada nilai ibadahnya, kita akan merugi di kemudian hari. Oleh karena itu, beliau mengatakan